سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para hadirin Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, puji kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat, nikmat dimudahkan kita oleh Allah untuk kembali membiasakan majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antaranya majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Hadirin, terakhir pembahasan kita masih masalah hadis tentang amalan yang dapat menghapus dosa. Istighfar sudah kita bahas. Jadi kemarin sudah kita bahas istighfar. Nomor 10-nya saya tambah dulu deh. Istighfar untuk orang tua kita. Istighfar anak ini ada kaitannya untuk waktu kita. Istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari berapa kali? 70. Istighfarnya Rasul dalam hadis Sahih Muslim berapa minimal? 100. Sekarang sebelumnya sudah kita bahas istighfar yang paling ringan adalah astagfirullah, astagfirullah, atau Rabbi ghfirli, Rabbi. Dipikirkan itu, diwiridkan bukan hanya sekedar doa saja. Cuma nomor 10 ini kita tambah, dan ini jarang sekali hadisnya dibahas. Istighfar anak untuk kedua orang tuanya, dan ini manfaatnya sangat banyak. Istighfar kita, anak-anak gak bisa diam ya. Anak, berapa kalian tidak bisa diam? Emangnya gak gaji sama uminya ya? Uminya di sini. Sudah deh. Asal bapak-bapaknya jangan ribut aja ya. Anak-anaknya masih gak apa-apa. Hadirin, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi istighfar kita hadirin sekarang minimal kita baca 100 tuh. Astagfirullah, astagfirullah.
Setelah kita tahu nomor 10, kita tambah. Bukan cuma astagfirullah, bukan cuma Rabbi firli, tapi kita tambah. Kenapa ini manfaatnya sangat hebat untuk bapak ibu kita? Bukan hanya sekedar diampuni dosa, tapi derajatnya ditinggikan dalam surganya. Hadisnya pun riwayat Imam Ahmad, nomornya sudah sampai sekitar nomor 10.000. 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'u darajat, Allah akan mengangkat derajat lil abdi saleh, untuk pasangan suami istri yang saleh. Saya terjemahnya, Allah akan mengangkat derajat yaitu lil abdi saleh, untuk seorang hamba yang saleh. Maksudnya ini suami istri. Fil jannah, di dalam surga. Oh, jadi di dalam surga di antaranya derajat bapak ibu kita makin tinggi. Ini dengan sebab apa? Ya, fayaqul, maka pasangan suami istri ini bertanya kepada Allah, Ya Rabbi anna bihadi, ya Allah Tuhanku, anna bihadi, ini dari mana? Dari mana derajat yang tinggi ini kami dapatkan? Fayaqul, maka Allah Ta'ala menjawab, istighfari waladika laka, ini karena istighfarnya putra putrimu untukmu ketika di dunia. Istighfar kita bapak ibu untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, ini bisa menambah derajat kita. Jadi jangan ditinggalin Pak. Kalau kita baca istighfar sehari 100, sekarang ditambahin, ya astagfirullah li walidayya, paling ringannya seperti itu. Ataupun Rabbi firli walidayya, contohnya ini saya tulis bahasa Arabnya, ditambah bacaannya itu di Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya 100 kali. Jadi bukan hanya sedang doa habis sholat atau di antara adhan dan iqamah, ya Allah ampuni segala salah saya, ya Allah, saya bukan hanya itu saja. Kalau kita baca Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sekarang sifatnya bukan dibaca begitu saja, tapi diwiridkan. Kalau ada di beberapa hadis, ya Rabbi firli walidayya, itu yang paling gampang. Kalau mau sempurna silakan Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manfaatnya bapak ibu kita derajat lebih tinggi. Ya, ini jangan ditinggalkan sehari, minimal 100 mal. Baik. Kemudian yang 11, amalan yang dapat menghapus dosa, nomor 11-nya belum. Masih ada lagi. Nomor 11, doa mau tidur. Jadi mungkin udah sering ya saya sampaikan, atau belum? Doa mau tidur ada jaminan pengampunan dosa.
Hebat sekali. Padahal bukan sholat, bukan puasa, tidur. Apa doa mau tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana. Kalau Anda protes berarti Anda ngikutin pengajian saya. Kalau diem aja berarti gak dengerin. Apa doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, ataupun sebaliknya Bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya. Itu doa tidur itu yang tadi saya sampaikan itu tidak ada keutamaannya, cuma sunnah Nabi semua. Makanya tidak masuk dalam nomor 11 ini. Ya. Contohnya, karena Rasulullah idza awa ila firasyi, Rasulullah kalau beliau mau tidur, bismillah, beliau baca bismillahumma amutu wa ahya. Boleh bismillahumma ahya wa amut. Boleh dibolak-balik, riwayatnya ada dalam Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Bukhari, Tirmidzi dan lain-lain. Nah, ini sunnah memang, tapi tidak masuk dalam kategori pembahasan kita doa ini. Makanya coba hadirin doa-doa yang sudah kami sampaikan dalam hadis-hadis sahih terdahulu dihafal. Udah hafal belum doa ke masjid? Belum? La ilaha illallah. Saya beri istighfar sudah? Ya lumayan. Bisa dites. Baik, hadirin, doa mau tidur ini sangat-sangat hebat pahalanya. Memang cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Antum baca Al-Fatihah, lupa kan? Al-Fatihah nggak lupa, karena setelah hafal diapain? Ulang-ulang terus. Diulang kembali, dibaca kembali. Coba yang ini juga dihafal hadirin. Nanti kalau yang ada yang mau boleh saya berikan pakai WhatsApp-nya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya juga masih awal-awal, kurang lebih nomor 400 berapa atau 600 ya. Hebat ini juga mau tinggi, bahkan 244, masih awal-awal. Dan Sahih Bukhari ada 7.124 hadis. Ini nomor 244. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ataita madja'aka," kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah wudu'mu untuk sholat. Kita mau tidur diperintahkan berwudu, Bapak Ibu. Bukannya mau ngapain, mau tidur. Apalagi Anda seorang pejabat, orang mau tidur kalau tidak pakai adab-adab, ya si tidur tidak pakai adab-adab, tidak berwudu, tidak sholat dulu, tidak pakai baca doa ini itu, paling kalau dia celak tidurnya gusar, ya mungkin kakinya ke muka istrinya gitu ya, paling itu aja mencelakakannya. Subhanallah, kita mau tidur aja diperintahkan untuk pakai adab-adab, apalagi bapak seorang pejabat mau ke kantor, tidak berwudu dulu, tidak sholat dulu. Ini omongan bisa jadi ribut se-Indonesia akhirnya. Ya, apalagi Anda di bawah Anda ada sekian banyak hajat orang-orang yang harus tertunaikan. Kita betul-betul memerlukan pertolongan Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Bersuci selalu, itu adalah merupakan sunnah Nabi. Mau tidur padahal, masa kita mau ke kantor nggak berwudu dulu, nggak sholat dulu? Ya Pak Haji, mau tanda tangan tender
Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali. Mau tidur diajarkan begitu hebat doanya. Coba ya. Kalau kamu ke tempat tidurmu kata Nabi, "Fatawaddu akali sholat, berwudulah untuk sholat, summa itaji ala syikikal aiman." Kemudian kamu rebahkanlah di lambungmu sebelah kanan. Seperti itu posisi tidur pertama kali. Ini pertama kali saja berapa menit? Ya. Ustaz, kalau saya berwudu kemudian kan dipegang sama istri itu batal wudu lagi. Ya kalau wudu terus kayak begitu kapan tidurnya? Cukup sekali pertama saja. Cukup sekali pertama saja Anda berwudu, kemudian ya sudah sholat. Bahkan kalau terpegang istri batal tidak apa-apa, sudah segitu saja. Itu sudah dapat sunnah. Sebab kalau udah batal wudu lagi nggak jadi. Baik. Kemudian ini doanya. Summa qul, kemudian bacalah Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Cuma sampai situ. Bisa dihafal 5 menit Bapak Ibu? Nih, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Saya sudah hafal 5 menit. Hadirin, Masya Allah, ini doa bukan main hebatnya. Artinya kurang lebih, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku serahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Lagi tidur hadirin, apalagi para petani, lagi tidur nggak tahu itu padinya dimakan wereng nggak, tikus nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Ya, serahkan. Kalau yang Gojek langganannya berpaling sama Gojek yang lain, serahkan aja kepada Allah. Ya. Mungkin dia berpaling gitu, langganan ini naiknya kebut gitu ya. Gantian, udah serahkan aja kepada Allah. Jadi tanggung itu sama Allah. Kalau kita mau tidur tuh sholatnya ada apa satu? Kalau mau tidur sholatnya ada apa? Tidur itu. Bukan, tadi kan tidur berwudu dulu. Sholatnya boleh sholat 2 rakaat syukur wudu, boleh sholat 2 rakaat qobat, boleh sholat 2 rakaat hajat, boleh 2 rakaat sholat mutlak. Banyak Pak. Kami tidak jelaskan sholatnya apa, terserah Anda mau sholatnya mana. Wajah tuh ilaih, dan aku akan kecilin lisan. Dan aku balikkan tubuhku kepada Engkau, rahbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa harapan dan takut ilaika kepada Engkau. La malja wa la manja, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat selamat minka dari azab Engkau illa ilaika, kecuali kembali kepada Engkau. Allahumma amantu, ya Allah, aku beriman bi kitabika alladzi anzalta, dengan kitabmu yang telah Engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dengan nabimu yang telah Engkau utus. Kita tambah lagi, aku siap membela kitab yang dihina di dista ini, ya Allah. Siapa mati bisa bilillah? Insyaallah. Kalau pada takut nih, berarti pelajaran jihad 6 bulan kemarin ya, minggu kemarin belum paham kalinya. Pada jawab, siapa mati mempegang agama Allah? Dari bangsa baru. Kayak Habib Rizik dong, menurut dirinya dengan apa, dengan FPI-nya. Tapi semoga negara Indonesia tidak terjadi sanksi. Cuma kita khawatirkan kalau si gubernur ini tidak menjadi tersangka, banyak umat Islam terkecewa. Bisa jadi ada bela Islam jilid ketiga. Padahal guru-guru kita, habaib-habaib kita itu tidak menyerang. Habib Rizik ditembak, beliau cuma berdoa saja, tidak menyerang. Tapi Allah
berikan karomah hidup sehat badannya, padahal lagi puasa. Dan peluru itu ada yang balik kepada polisinya sendiri. Peluru apa? Gas air matanya itu ada yang balik ke polisinya lagi. Baik. Nah, setelah Bapak Ibu baca doa ini, lihat nih apa keutamaannya. Enggak main-main, jauhi dosanya. Kata Nabi, kalau kamu sudah baca doa itu, fa in mutta min lailatika, kalau kamu mati pada malam harinya itu setelah baca doa itu, fa anta 'alal fitrah, kamu meninggal dalam keadaan fitrah suci yang saja. Hebat ini, bukan bersimbah darah perang di jalan Allah, cuma perang di tempat tidur. Perang di tempat tidur, tapi hadisnya hadis sahih. Ini perlu kita amalkan setiap hari. Ya, siap dihafal Pak? Insyaallah. Siap ditanya minggu depan? Insyaallah. Nanti pada datang. Tidak ada secabut kata-katanya, nggak ditanya Pak. Iya boleh dicatat, dibaca gitu. Nanti lama-lama hafal itu. Tidak hafal asal pegang bukunya, dicatat. Nanti yang mau itunya saya kasih WhatsApp-nya. Tapi kalau saya belum jawab berarti saya nyetir gitu. Si di Bekasi kan menjawab. Kadang kalau jawab di tol terlalu riskan. Ada tanyakan sampai sini. Tadi ada anak tidur setelah abdul baca doa. Terus baiknya rebahnya itu kepala di mana terus ada kemana? Rebahnya itu ikut kepada posisi tempat tidurnya sih sebenarnya. Cuma kalau dia bisa tempat tidurnya itu dia berbaringnya seperti mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, begitu rebahnya. Berarti kepala di sini, kaki di sini, ya seperti jenazah. Oh ya, terima kasih jamaahnya sudah datang ke sudah jamaah yang sudah datang ke rumah ibu saya meninggal. Oh Pak Haji kan sibuk, nggak mau. Ini doanya. Teman-teman tanya, maksudnya teman-teman terima kasih. Nggak apa-apa Pak Haji. Baik. Ada lagi? Tidak ada, kita lanjut. Shadaqah. Yang nomor 12, shadaqah. Shadaqah ini dapat menghapus dosa. Dalilnya langsung dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 271. Nah, shadaqah ini termasuk kategori amalan yang mendukung nomor berapa kalian? Nomor 5, menghalalkan hutang yang hubungannya hablum minan nas. Kita udah bahas menghalalkan hutang orang lain. Bapak punya hutang sama saya bilang udah halal gratis, lunas, itu dihapus dosa Anda. Sekarang shadaqah, ini bentuk hablum minan nas juga. Lihat, hadirin dalilnya nomor Al-Baqarah 271. Allah Ta'ala berfirman di antaranya, kalau kalian tampakkan sedekah kalian, fa'in banya'immani, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, kalau kalian sembunyikan, kalian rahasiakan daripada apa? Sedekah kalian, wa tu'tuha al-fuqara, dan kalian berikan kepada para fakir, wa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi kalau sedekah diumumkan boleh. Alhamdulillah Masjid Al-Hadiah sudah dapat sedekah dari Bapak A 1 juta rupiah. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah balas kebaikannya dengan yang banyak. Boleh, tapi yang namanya disebut jangan berubah niatnya. Tetap harus berkata, ya Allah, itu tangan Engkau ya Allah. Saya tidak mau disebut nanti pengurus dulu. Tapi kalau Anda berpesan Pak, saya juga 1 juta, jangan disebut ya Pak. Dan tidak usah disebut. Kalau Bapak mau sebut pakai ini 1 juta dari hamba Allah. Nah, kata Allah, wa khairul lakum, itu lebih baik. Apa dalil selanjutnya? Wa yukaffiru ankum min
sayyi'atikum, dan Allah hapuskan dari kamu dosa-dosamu. Sedekah itu menghapus dosa. Dan ingat nih, siapa yang dari pagi sampai sekarang belum bersedekah sekali itu 1.000 rupiah? Tunjuk tangan. Belum Pak? Sekali itu 500 rupiah. Gak ada duitnya. Jadi saya pakai plus sedekah enggak? Parkir, ya kalau parkirnya ilegal itu memang sedekah nggak apa-apa juga. Termasuk pak yang bertahan ciri-ciri Anda kasih itu sedekah, karena itu tidak wajib. Tapi kalau parkir yang pakai karcis yang tempatnya safety di mall di mana itu memang bayar jasa namanya. Ya, oke lah kepada Pak Oga. Hadirin ingat nih, jangan sampai mulai besok sehari kita nggak sedekah minimal 1.000, 1.000 rupiah. One day 1.000. Jangan tidak dibiasakan sehari nggak bersedekah. Sehari 5.000 deh. Bukan masalah nominalnya. Kalau sudah dari pagi sampai hari ini nggak bersedekah, Bapak Ibu tahu nggak? Bu, ada ibu-ibu? Bu masih hidup? Hadirin, kalau Anda tidak bersedekah dari pagi, Bapak tahu nggak ancamannya? Didoakan guru oleh malaikat. Saya dari pagi berangkat jam 3 subuh dari rumah. Ya karena sudah ngajar pagi di Bia Cukai di Alam Sutra jam 7:30. Kalau berangkat habis subuh nggak tahu, mendingan tidur di pom bensin di BSD sana. Ya, setelah sholat subuh di sini di Masjid Agung Bekasi, masuk tol sampai sana 6:30 istirahat dulu. Dicari sarapan 7:30 baru masuk kantor Alam Sutra Bia Cukai. Nah, hadirin, jadi kita melewati itu, ya melewati ada berapa, maksudnya Pak Oga. Jam 3 subuh di Bekasi ada Pak Oga. Betul. Orang tua di perempatan MM itu udah berhenti. Sekalipun anak muda pengamen, kalau Anda kasih semoga dia berubah, itu masih lebih baik ketimbang dia jadi pencuri dan perampok. Kasih sendiri. Kenapa? Coba saya analogikan bandingannya kayak begini. Hadirin, ada orang yang dosanya 24 jam, siapa itu? Orang yang dosanya 24 jam siapa Pak? Orang yang bertakwa, yang belum tobat, yang marah. Orang yang bertakwa, yang belum tobat itu dosanya 24 hours, 24 jam. Perhatikan, orang yang punya takwa yang belum bertobat dosanya 24 jam. Saya berjalan di pasar tumpah di Bekasi naik motor. Kemudian jalanan kan rapat banget gitu. Ada premannya takutnya sekujur tuh. Dibuka gitu. Apa istilahnya malak-malak apa nggak ngerti lah. Kita udah jalan hati-hati itu. Spion kaca motor kena juga tuh tangannya sedikit. Awaknya bukan main. Ente nomor gua nggak sengaja pelan juga. Itu pun kita takut didoakan sama orang yang pendosa 24 jam. Aduh, 7 turunan, jangan mohon maaf, kita takut. Anda kalau nggak sedekah Pak, didoakan buruk oleh malaikat, makhluk Allah nggak berdosa. Ini hadisnya. Riwayat Imam Bukhari. Dari tadi Bukhari terus ya. Jadi dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda 1374 Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fi, tidaklah pada setiap harinya pada pagi hari para hamba Allah Subhanahu wa taala masuk pagi hari illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat turun
setiap hari. Fayaqul ahaduhuma, yang pertama malaikat berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqa khalafa, ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu yang berinfak khalafa, ganti ya Allah dari hartanya diinfakkan. Sekaligus Rp1.000. Maknanya berinfak setiap hari wajib, nominalnya harus sunnah berdasarkan hadis ini. Baik, itu namanya sedekah harian. Wa yaqul akhar, kalau malaikat yang pertama baik doanya, ya Allah, kasih kepada orang yang berinfak dari pagi ini ya Allah, Engkau ganti hartanya barokah berlipat-lipat. Tetapi wa yaqul akhar, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kasih orang yang pedit, yang koret, yang pelit, yang medit, yang gak mau berinfak dari pagi, talafa, hartanya habis binasa, sia-sia, gak barokah. Mau didoakan gitu Pak? Didoakan sama preman bertato aja gak berani gitu, apalagi sama malaikat makhluk suci nanti. Kalau banyak penting yang membongkar ilmu hadis itu. Kalau Anda gak berinfak, nggak tahu hadis ini nyantai aja tuh. Padahal sampai sore kita udah didoain dulu. Malaikat yang doakan banyak. Makanya Pak, kalau kita naik mobil ada recehan, memang itu recehan spesial untuk penggugur dosa kita hari itu. Penggugur dosa buruk malaikat. Atau Anda naik motor Pak, sisakan itu ribuan yang lecet itu. Udah jangan disimpan juga gitu Pak. Ya. Ini anjuran dari saya tidak menuntut banyak, Rp1.000. Tapi kalau level Pak Haji mau setiap hari 100.000, afdal banget. Malaikat bilang bukan sekali mungkin barokah. Ya paling enggak kalau kita lagi ada rezeki sehari memang biasanya 1.000, lagi ada rezeki silahkan 20, 30. Khas Anda akan melihat nikmat barokah berinfak setiap hari. Tidak bakal habis duitnya, enggak bakal habis. Tidak akan bakal habis duit orang yang berinfak jalan. Ini selain zakat ya Pak, zakat ini harian saja. Makanya nominalnya tadi saya bilang kalau pakai 500 ya, jangan sampai rumah. Apalagi Bapak ini motornya juga Harley Davidson ya Pak. Motornya aja Harley, infaknya harus gede juga. Wah indah banget ya Pak, anak muda pakai Harley, grup Harley. Kemudian ketika ada pengemis, wah itu merah lagi nih. Indah sekali. Dunianya dapat, akhiratnya kepegang. Ini orang juga nggak punya apa-apa, nggak punya berinfak. Sedang saya nggak punya apa-apa, justru Anda tidak punya apa-apa, harus lebih giat berinfak. Mudah mana orang nggak punya berinfak sama orang kaya berinfak? Mudah orang kaya, justru yang nggak punya itu dia berinfak. Duit dari mana lagi nih untuk beli lauk siang ini? Itu yang Allah minta memang. Keyakinan Anda itu diminta oleh Allah. Kalau anak istri kita termasuk nggak? Kita udah bisa berinfak. Ya itu mah yang tiap hari dan yang itu. Ini yang lain, orang lain. Untuk orang lain. Termasuk dia ikut sodako juga nggak? Seperti sodako yang kita bilang. Oh iya ya, silakan. Tapi paling tidak kepala keluarga. Kayaknya mencari nafkah kepala keluarga. Anak-anak belum tentu ada sulit juga, paling dibuat untuk jajan. Kita. Nggak takut doang dari malaikat. Jadi Saya kira tadi ngasih makan anak istri itu nggak usah dihitung. jangan gitu. Ya. Kalau anak istri memang sudah wajib. Ya. Kalau ini kan berhubungan dengan yang nomor 5, dengan istilahnya material ya. Tapi kalau yang bersifat tadi ini kita bermusuhan tapi kita mengikhlaskan, memaafkan, apa itu sudah termasuk? Apa yang diikhlaskan? Kita bermusuhan dengan tetangga. Beda. Itu keutamanya ada tapi beda. Ya. Ini yang berupa material, ada apanya bentuknya, ada memaafkan, ada bentuk uangnya, sedekah, ada bentuk. Kalau memaafkan itu perasaan, ada juga keutamaannya. Kata Nabi, diantaranya jangan kamu tidur kecuali hatimu sudah ridho kepada seluruh manusia. Ya, kamu maafkan seluruh manusia.
itu indah sekali memang, ya. Tapi pembahasan kita bukan pada itu, ya. Tapi itu kan setiap hari Pak sebelum kita tidur, ya Allah, saya maafkan kesalahan orang yang berbuat kepada saya. Itu hebat. Itu prinsip Islam yang kita mau membuat orang lain senang, mau membuat orang lain sejahtera, mau jadikan orang lain tersenyum, bukan menjadikan orang lain malah merenggut, malah apa? Orang lain menjadi apa? Menjadi susah karena kita. Itu bukan prinsip Islam yang begitu. Indah. Islam kalau diamalkan indah sekali. Apalagi ketika ada orang bilang Indonesia negeri Muslim terbesar, Indonesia orang yang punya toleransi paling terbaik di dunia ini, Pak. Kita mayoritas tapi nggak pernah ganggu agama lain. Silakan hidup di negeri kita dengan kebinekaan dan keragaman kita. Ya, Anda mau kulit putih kah, mau kulit kuning kah, mau kulit somang, mau dari Eropa, dari apa, Papua kah, mau dari Aceh kah, agamanya apa, silakan hidup tentram di negeri kita. Jangan terprovokasi dengan masalah syarat, masalah ras, masalah kesubuhan. Kita kuatkan NKRI, harga mati kita harus bersatu dalam negeri tercinta. Itu yang diinginkan oleh ulama kita kemarin. Dengar Pak ceritanya, ada pasangan suami istri mau pernikahan ke katedral 4 November kemarin. Kata si istrinya, oh kami ditolong kok, baju kami ditinggal, jalan kami gak dipersulit, dipermudah. Orang lagi demo itu tidak nangis, testimoninya sangat baik, nggak dibuat-buat, ya, nggak dibayar juga. Allah, cukup, sudah ada. Belum, 6 menit lagi. Lamanya adanya. Nomor 13, mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang termasuk dalam kategori ada ampunan dosa. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad ataupun yang lainnya. Imam Tabrani. Hadirin, riwayat Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah." Sesungguhnya dari perkara yang mewajibkan ampunan dosa. Makanya kalau Anda salam, ingat-ingat hadis ini. Assalamualaikum Pak. Jadi ada semangatnya itu mau ucapin salam terlebih dahulu. Kalau yang menjawabnya nggak ada. Makanya inilah kategori kata para ulama, ada amalan-amalan sunnah lebih hebat dari yang wajib. Contohnya ini, saya bertemu nih dengan Mas Yusuf. Ya, saya ucapin salam pertama kali hukumnya sunnah. Tapi Mas Yusuf jawabnya apa? Wajib. Tapi yang sunnah lebih afdal. Dapat ampunan dosa. Beliau mah tidak. Wajib hukumnya. Apalagi kira-kira hukumnya sunnah tapi lebih afdal dari yang wajib. Ada yang tahu? Hah? Apa? Salawat. Wajib ya? Tidak wajib sih. Adanya tidak menjadi dosa besar, tidak bersalah. Cuma dibenci aja sama Rasul. Termasuk orang kulit ya? Dia orang kulit. Tapi tidak terkategorikan dalam dosa besar. Apalagi amalan sunnah lebih hebat dari yang wajib. Saya pun lupa. Muadzin. Ada hukumnya sun, iqamat sun, ya. Tapi kalau sudah diiqamatkan, imam baru maju tuh. Imam ketika sholat berjamaah hukumnya wajib apa sunat dari imam? Kalau nggak ada imam sholat bareng-bareng, berapa sholat nggak ada imamin, gimana jadi sholat berjamaah? Hukum imamnya itu ada imam wajib, tapi lebih afdal si muadzinnya. Karena dengan ada dan iqamat muadzin, sholat berjamaah menjadi berdiri dan lain-lain. Nah, ini kata Nabi, "Inna min mujibatil maghfirah."
sesungguhnya yang menjadikan kewajiban untuk diampuni dosa-dosa badrus salam, mengucapkan salam, wa husnul kalam, dan berkata ucapan yang baik. Kita nggak berani Pak bilang ya yang pilih itu ya, yang pilih pakai Yohanes 7 semua dalam Bible dan Injil, nggak berani kita bilang. Kita menghormati agama orang lain. Ini kenapa kesitu terus ya Pak ya? Itu nggak ada bedanya loh Pak. Dibohongi Al-Maidah 51 atau dibohongi pakai. Ditabrak mobil, ditabrak sama mobil sama-sama mati. Ditabrak mobil sama ditabrak pakai sama juga. Dibacok golok sama dibacok sama pakai golok, sakit-sakit juga. Hati-hati namanya usaha. Ya, baik. Allah cukup sudah ada. Ada yang nanya kan? Silakan. Ini ada berjamaah. Kalau kita pakai baca Quran pakai HP itu katanya haram Ustaz. Allah Akbar, ini fatwa siapa lagi? Ada. Kurang afdol gitu. Ya bukan haram, beda dong. Haram itu sudah nggak benar itu. Baca Quran pakai Android Anda hadirin, ini bahkan dalam satu posisi lebih menjaga hati daripada ia. Saya pun ada Android Quran itu. Baca Quran ketika kita di stasiun, di airport, kita ada di rel di stasiun kereta api terminal. Tampaknya kita kayak SMS-an, kayak WhatsApp-an, padahal lagi baca Quran. Orang nggak tahu, hati ini lebih terjaga. Ketimbangnya kita baca Quran benar. Di airport, di stasiun, orang akan melirik. Waduh, suka banget ini baca Quran di airport. Pakai ini lebih terjaga hati kita. Boleh memudahkan. Bahkan untuk mencari daripada ayat-ayat yang kita lupa, asal kita ngerti bahasa Arabnya, mudah. Yang bilang haram itu terlalu. Ya, sangat terlalu. Kenapa? Alasannya apa? Gak ada contoh dari Nabi. Memangnya Quran yang 37 kayak begitu tuh ada contoh dari Nabi. Kapan Quran menjadikan dikodifikasi menjadi 37? Pada zaman Sayyidina Utsman. Boleh, ini bagus teknologi. Kalau ini nggak boleh, Pak, speaker ini biasa dipakai di diskotik ya, untuk dangdut pokok juga. Ternyata sesuai dengan pengguna. Ini laptop kalau dipakai untuk kemaksiatan, jadi maksiat. Tapi kalau untuk kebaikan begini, banyak sekali manfaat. Jangan terlalu ekstrim menghukumi sesuatu. Yang nggak boleh itu, ya. Yang nggak boleh kita narik ojek yang naik perempuan. Dan kalau itu sudah jelas, Allah ngerti alasannya Pak. Karena kita jalan berduaan sama perempuan. Makanya ibu juga jangan naik ojek sama yang bukan mahramnya. Jaga coba keberkahan diri kita deh. Aduh. Kalau dia posisi begini tidak apa-apa. Posisi begini dalam keadaan mati, handphonenya, agar kita buka handphone pun nggak langsung keluar Al-Quran kan? Mesti tampilan anak istri lah yang tampil. Nah, kecuali kalau dia lagi baca Quran, ya, terus bawa masuk WC, tampilannya masih apa? Al-Quran. Itu yang nggak boleh. Ini pernah kita diskusi sama seorang ustaz. Nggak boleh Al-Quran taruh di Android. Kenapa? Nanti akan kebawa ke WC. Ini adalah mushaf, nggak boleh bawa ke WC. Lah, kalau Al-Quran kita mau masuk WC di terminal, apa? Handphonenya taruh luar, semenit juga hilang itu. Ya kan? Baik. Kenapa alasannya nggak boleh bawa ke WC? Karena ada mushafnya, ada Qurannya. Kan boleh dimatiin, bukan tampilannya. Terus saya balikin, Ustaz, di otakmu, di hatimu ada Quran kan? Ada, saya hafal 30 juz. Kalau gitu Anda nggak boleh masuk WC seumur hidup. Kenapa? Karena ada Quran di sini dan di sini. Jadi haramnya Quran dalam hati Anda itu kalau dibaca dalam WC itu sama aja. Gitu ya.
Allah a'lam bishawab. Ini saja dapat kami sampaikan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah tetap jaga negeri kita daripada permusuhan, daripada perang saudara, kekacauan dan yang lainnya. Ini saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum